Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Miris, ayah dan anak balitanya terpaksa jadi gelandangan karena dibuang keluarganya. Potret keluarga yang harmonis merupakan kunci utama untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Jika hal tersebut tidak ditemukan dalam sebuah pernikahan, bisa dipastikan kondisi buruk seperti perceraian hingga beragam hal negatif lainnya akan mudah terjadi. Tampaknya hal inilah yang kini dialami oleh Andi Sudriman. Datang jauh-jauh dari kampungnya menuju Jakarta, dia malah hidup terlunta-lunta karena kehabisan uang. Tak hanya itu, dia juga mengaku telah ditelantarkan oleh sang istri dan kini harus menanggung kedua anaknya yang masih balita. Seperti apa kisah pilunya menggelandang di Jakarta? Simak ulasannya berikut ini. Hidup terlunta-lunta di jalanan. Sekali lagi, Jakarta memamerkan kekejaman khas ibu kota bagi perantauan yang mencoba mengadu nasib di ibu kota. Salah satunya Andi Sudirman yang berasal dari Bone, Sulawesi Selatan. Tidak jelas bagaimana caranya dia tiba di Jakarta. Andi Sudirman juga membawa serta kedua anaknya yang digendongnya di depan dan belakang tubuhnya. Yang miris, dia mengaku hidup menggelandang bersama kedua buah hatinya setelah ditinggal oleh sang istri. Menolak bantuan dari mereka yang bersimpati. Datang ke Jakarta tanpa membawa uang yang cukup membuat Andi Sudirman kesulitan secara finansial. Berjalan ribuan puluhan kilometer tanpa menggunakan alas kaki, Andi Sudriman juga membawa kedua anaknya dengan selembar kain untuk menggendong mereka. Para pengguna jalan yang iba terhadap kondisinya sering berhenti sejenak untuk memberi uang. Namun dia menolaknya secara halus dan menegaskan bahwa dia bukanlah seorang pengemis. Tujuannya hanya satu, yaitu ingin pulang kembali ke kampung halamannya di Bone. Kisah mirisnya yang viral hingga mengundang iba Dinas Sosial DKI Jakarta. Kisah Andi Sudirman yang banyak tersebar di sosial media tak hanya menarik perhatian netizen yang merasa kasihan pada sosok pria dua anak tersebut. Tak kurang Dinas Sosial DKI Jakarta pun merasakan hal yang serupa. Nantinya pihak Dinas Sosial akan berfokus untuk memberikan perlindungan dan memulangkan Andi Sudirman ke kampung asalnya. Maraknya modus pengemis yang membawa anak juga menjadi alasan bagi Dinas Sosial DKI Jakarta agar segera mengamankan keberadaannya. Akan ditangani secara khusus. Meski terbukti bukan warga asli DKI Jakarta, Andi Sudirman dan kedua anaknya akan ditangani secara khusus oleh Dinas Sosial. Menurut rencana, Andi Sudirman akan dibekali dengan semacam pelatihan agar bisa mandiri dalam kehidupan selanjutnya. Keduanya pun akan mendapat perlakuan yang sama. Mereka akan ditampung di panti asuhan hingga mencapai usia dewasa atau menunggu perkembangan Andi Sudirman bisa dinyatakan bisa mandiri dalam ekonomi. Fakta sesungguhnya di balik pria yang terlantar bersama kedua anaknya di Jakarta. Namun di balik kisah pilu tersebut ternyata telah terungkap sejumlah fakta mengejutkan mengenai sosok Andi Sudirman yang sesungguhnya. Diketahui dirinya juga sempat dipulangkan pada tahun 2016 silam oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Menurut pihak Dinas Sosial DKI Jakarta, dia juga pernah marah-marah kepada instansi tersebut karena hanya diberi tiket kapal laut untuk pulang ke Bone. Padahal saat itu dirinya ingin naik pesawat terbang untuk kembali ke kampung halamannya. Namun semua cerita tersebut dibantahnya. Ia yang merupakan seorang penjual buah mengaku hidup rukun dengan sang istri dan belum pernah sekalipun pulang ke kampung halamannya di Bone, Sulawesi Selatan. Tak pelak kisah Andi Sudirman yang mengundang rasa iba pada awal cerita tersebut sangat menggugah rasa kemanusiaan.
Namun setelah terkuaknya beberapa fakta sebenarnya mengenai sosok Andi Sudirman yang sebenarnya membuat kita harus lebih jeli terhadap fenomena-fenomena tersebut. Bukan untuk berprasangka jelek, namun kita harus tetap berhati-hati agar lebih selektif dalam melihat dan menanggapi berita yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.